Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesehatan, baik itu nikmat iman maupun nikmat Islam yang kita rasakan pada saat ini. Salawat beriringkan salam tetap tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Yuna wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang kita rasakan saat ini, yaitu zaman Islamiah. Baiklah anak-anakku, hari ini kita akan menyaksikan sebuah video tentang berkurban. Silakan Ananda semua menyaksikan video ini sampai selesai, mulai dari pengertian sampai manfaat indahnya itu berkurban. Nah, mengapa Ananda semua harus menyelesaikan video ini, menyaksikan video ini sampai selesai? Karena ada 3 soal yang harus dijawab oleh Ananda. Itu teruntuk untuk kelas 3 dan 4. Baiklah, untuk soal yang pertama itu adalah siapa nama anak Nabi Ibrahim yang akan dikurbankan. Nah, itu untuk soal yang pertama. Untuk soal yang kedua adalah surah apa yang menyuruh kita untuk melaksanakan berkurban. Nah, untuk yang ketiga, apa hikmah dari kita berkurban? Cukup 3 untuk soal kelas 3 dan kelas 4. Ya. Untuk Anda semua yang ada di rumah, selamat menyaksikan videonya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ada Ali. Ali dari mana? Ali baru saja pulang bermain. Terus Ali lihat Pak Haji di sini. Pak Haji. Ali bingung deh. Dari tadi di pinggir jalan, kenapa banyak pedagang kambing dan sapi ya? Jadi, pada saat Idul Adha, umat Islam selalu melaksanakan ibadah kurban, Li. Kurban? Kurban itu apa Pak Haji? Kurban itu berasal dari bahasa Arab yang berarti dekat. Disebut juga dengan istilah udiyah atau dahiyah yang berarti hewan sembelihan. Oh, Ali ngerti Pak Haji. Jadi, sapi dan kambing yang dijual itu untuk kurban ya Pak Haji? Tepat sekali, Ali. Pak Haji. Mana salamnya? Astagfirullah, maaf Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah kenapa lari-lari? Aisyah lagi nyari Ali nih Pak Haji. Pak Haji lihat Ali tidak? Ali, tadi sih habis nanya-nanya kurban di sini. Kalau sekarang, tuh lagi lihat kambing di sana. Duh, Ali malah di sini dia. Ali, ayo pulang. Bentar lagi Kak. Aisyah, kan bentar lagi Idul Adha. Aisyah tahu nggak apa itu kurban dan bagaimana hukumnya? Aisyah tahu kurban itu apa? Hukumnya apa ya Pak Haji? Aisyah lupa. Hukum menyembelih kurban adalah sunah muakkad bagi yang mampu melaksanakannya. Aisyah tahu apa itu sunah muakkad? Tahu dong Pak Haji, sunah muakkad itu sunnah yang sangat dianjurkan atau diutamakan. Pintar sekali Aisyah. Kurban itu memupuk rasa kasih sayang dan peduli kepada sesama. Tapi hukum kurban menjadi wajib saat seseorang bernazar untuk berkurban. Oh iya ya, Aisyah mulai paham hukum berkurban Pak Haji. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kurban dalam firman-Nya pada surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Aisyah tahu surat itu, Pak Haji. Artinya, sungguh kami memberimu nikmat yang banyak,
Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Iya kan Pak Haji? Subhanallah, makin pintar ya kakak Aisyah. Oh iya, Rasulullah bersabda, qala banu Salah umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Yang artinya Ibnu Salah berkata, saya yaitu Nabi Muhammad disuruh menyembelih kurban dan kurban itu sunnah bagi kamu. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi kalau umat muslim yang memiliki kelebihan harta, baiknya melaksanakan kurban ya Pak Haji? Iya Aisyah. Pak Haji sama Kaisyah ngomongin apa sih? Kok nggak ngajak-ngajak Ali? Tadi Ali dipanggil gak nengok-nengok. Ali, kamu tahu nggak kapan pelaksanaan kurban? Nah, pertanyaan bagus Aisyah. Aisyah tapi nggak tahu Pak Haji. Waktu menyembelih kurban itu diperkirakan dimulai setelah terbit matahari sesudah sholat Idul Adha dan khutbahnya, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah dan 3 hari tasyrik, pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Terus waktu berakhirnya kapan? Waktu berakhirnya saat terbenamnya matahari di tanggal 13 Zulhijjah. Emang ada ya Pak Haji waktu sebaik-baiknya menyembelih kurban? Ada Syah, setelah sholat dan khutbah Idul Adha. Kalau menyembelihnya bukan di waktu yang ditentukan, gimana Pak Haji? Ya kurbannya jadi nggak sah, tapi terhitung jadi sodakoh biasa. Dimanapun, Nabi Ibrahim selalu mendakwahkan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bumi Mesir ternyata juga bukan tempat yang baik untuk perkembangan dakwah. Maka Allah memerintahkan untuk hijrah kembali ke Palestina. Sekian puluh tahun berkeluarga, Nabi Ibrahim belum dikaruniai anak. Meskipun tak henti-henti beliau berdoa, memohon keturunan. Menyadari dirinya ternyata mandul dan semakin tua, Bunda Sarah meminta Nabi Ibrahim untuk menikahi Hajar, pelayan mereka yang solehah dan setia. Dari perkawinan Nabi Ibrahim dan Bunda Hajar, lahirlah Ismail. Kebahagiaan Nabi Ibrahim dan Ibunda Hajar ternyata membuat tidak nyaman pikiran Bunda Sarah. Teringat akan dirinya yang mandul, membuat pilu hati beliau. Nabi Ibrahim menyadari dan memahami situasi ini. Allah memerintahkan beliau menempatkan Ismail dan ibunya terpisah dengan Bunda Sarah. Suatu hari, Nabi Ibrahim menyuruh Bunda Hajar untuk berkemas-kemas. Mereka akan mengadakan perjalanan jauh. Ismail yang masih menyusu pada ibunya tentu dibawa pula. Mereka melintasi rute yang panjang dan akhirnya sampailah ke suatu tempat yang sangat gersang. Tidak ada pohon-pohonan tempat bernaung, udaranya pun panas. Yang ada hanyalah hamparan pasir dan bukit-bukit berbatu. Nabi Ibrahim turun dari kendaraannya, kemudian menurunkan istri dan anaknya. Tanpa berkata apa-apa, beberapa saat kemudian beliau beranjak dan pergi meninggalkan keluarganya. Ibunda Hajar yang melihat keanehan ini segera berteriak memanggil, "Ibrahim, hendak kemana? Kenapa kau biarkan kami sendirian di sini?" Nabi Ibrahim tidak menjawab, hanya menunduk terus berjalan. "Ibrahim, apakah ini perintah Allah?" Iya. "Kalau begitu aku yakin Allah tidak akan membiarkan kami." Ibunda Hajar begitu sabar dan ridho pada keputusan Allah. Nabi Ibrahim sebenarnya tidak tega meninggalkan keluarganya di tempat terpencil dan gersang itu. Tetapi keyakinan akan kebenaran Allah dan kemurahan Allah menjadikan beliau mematuhi perintah yang sulit ini. Dengan berlinang air mata, beliau berdoa sebelum kembali ke Palestina. Tuhanku, aku
telah menempatkan keluargaku di tempat gersang ini, di dekat rumahmu, Ka'bah. Mudah-mudahan mereka menegakkan sholat dan jadikanlah hati manusia senang kepada mereka. Dan berikanlah mereka rizki buah-buahan supaya mereka bersyukur. Kurang lebih 10 tahun kemudian, sekitar Ka'bah sudah menjadi tempat yang ramai berkat munculnya sumber air Zam-Zam. Banyak orang bermukim di sana. Ibunda Hajar dan Ismail sangat dihormati oleh penduduk karena mereka dianggap pemilik sumber air itu. Ismail tumbuh menjadi anak yang tampan, santun, dan sabar. Suatu ketika, Nabi Ibrahim mengunjungi keluarganya di Mekah. Setelah beberapa lama tinggal di sana, suatu malam beliau bermimpi menyembelih Ismail. Nabi Ibrahim termangu-mangu memikirkan mimpinya. Wahyu dari Allah atau godaan setan? 2 malam berikutnya, mimpi yang sama terulang. Maka pagi harinya, setelah mimpi yang ketiga, beliau yakin ini perintah Allah yang harus dilaksanakan walaupun terasa sangat berat di hati. Nabi Ibrahim bermusyawarah dengan keluarganya tentang mimpi itu. Anakku, aku melihat dalam mimpi, aku menyembelihmu. Pikirkan, apa pendapatmu? Ismail sangat memahami bahwa ayahnya adalah Nabi Allah. Mimpi para nabi adalah wahyu ilahi. Dengan mantap dia menjawab, Ayah, laksanakan perintah Allah. Insya Allah, aku akan sabar menerimanya. Bertambah rasa syukur Nabi Ibrahim. Bertambahlah kecintaan kepada anaknya. Bertambah mantap pula hati beliau melaksanakan perintah yang sulit itu. Berangkatlah Nabi Ibrahim dan Ismail menuju Mina, tempat penyembelihan. Sepanjang jalan, iblis menggoda mereka agar mengurungkan niat pengorbanan Ismail. Ibrahim, dasar ayah tidak punya perasaan. Anak sendiri mau disembelih. Ingat, kau berdoa puluhan tahun meminta anak. Allah sudah memberimu anak yang soleh. Sekarang kau mau sembelih, ha? Nabi Ibrahim mengambil kerikil-kerikil dan melempari iblis. Beliau tidak bergeming dengan godaan-godaan itu. Hatinya dipenuhi keyakinan yang mantap kepada Allah. Begitu pula Ismail. Sampai di tempat penyembelihan, Nabi Ibrahim membaringkan Ismail, bersiap mengayunkan golok yang tajam ke leher anaknya. Lalu Allah berfirman, "Hai Ibrahim, engkau telah menaati perintahku. Ini adalah perintah yang sulit. Aku memberi balasan orang-orang yang berbuat baik." Allah mengganti Ismail dengan seekor domba yang besar. Itulah yang kemudian disembelih sebagai kurban, sedangkan Ismail tidak jadi disembelih. Peristiwa
Baiklah, terima kasih kepada anak-anakku yang telah menonton video yang telah kami sediakan. Ya, untuk anak-anak kelas 3 dan kelas 4, silakan nanti jawabannya dikumpul sama balas masing-masing. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Anda semua yang telah menonton video ini. Ya, Bapak Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.